belum ada yang nonton. Siapakah yang sudah menonton? Hai Ibu. Dea. Hai Dea. Sehat-sehat selalu ya Dea. Ajak-ajak yang lain Dea, biar bisa nonton bareng kita. Adakah yang lagi mau menonton lagi? Kita masih menunggu yang lainnya. Hai Kak Serpin. Hai. Ada. Waalaikumsalam. Ini Bunda Mira ya? Waalaikumsalam Bunda. Sehat Bunda? Sebentar, kita masih ngumpulin orang dulu nih. Dokter Yulizanya udah pingin masuk aja nih. Kita masih ngumpulin orang dulu ya dok. Dokter Yuliza, ada Bu Sri, Bunda Mira. Semangat juga untuk Dea. Kita ngumpulin dulu. Kita masih nunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, mudah-mudahan sudah pada ngumpul. Baru kita bisa nanti ini kan narasumbernya. Undang narasumbernya langsung. Gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Hai Mbak Puput, memantau dia. Sukses juga untuk Bunda Mira ya Bunda. Ayo, yang lain mana ini? Apakah karena sore hari lagi pada sibuk? Sibuk ngapain ya biasanya ya sore-sore ya? Biasanya sore-sore pada sibuk ngapain ini? Ada Bu Dila ya? Hai Bu Dila. Bu Dila ajak yang lain dong biar gabung agak rame gitu baru bisa mulai nih. Kalau masih sepi-sepi aja nggak asik ah. Dapat love dari Bu Eni. Love juga. Sore Bu Dila. Bu, sore-sore ngapain ya Bu? Kok pada sepi yang nonton Intan Tibar sore hari ini Bu Dila? Kok pada biasanya banyak yang nyerbu, banyak yang nonton nih.
10 orang aja kita mau. Ya, udah 10 orang. Udah, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita jumpa lagi di kita jumpa. Oh, belum bangun bobok siang ya. Kita jumpa lagi di acara live Facebook, salah satu program promosi Promkesnya Tiban Baru, yaitu Intan Tibar, Informasi Kesehatan Puskesmas Tiban Baru. Nah, karena ini masih bulan Syawal, masih aroma lebarannya masih ada. Jadi kami dari Puskesmas Tiban Baru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Intan Tibar hari ini, Selasa 24 Mei 2022, kita punya tema. Temanya adalah lansia sehat, produktif, dan mandiri. Jadi tuh tanggal 28 Mei apa 29 Mei ya, nanti kita konfirmasi sama penanggung jawabnya, diperingati sebagai Hari Lansianya Indonesia. Nah, kenapa lansia begitu istimewanya sampai ada harinya? Kita akan bahas dengan narasumber. Nah, sudah ada satu narasumbernya. Assalamualaikum Kakak Dokter. Waalaikumsalam. Kakak Dokter. Waalaikumsalam. Nah, dua lagi udah muncul narasumbernya. Jadi tinggal nunggu satu lagi ya narasumber kita ya. Aduh. Jadi Waduh, mau ikutan join. Jadi narasumber kita nih ada dua pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Kakak Dokter Yuliza Cahyanti. Ya, Kakak Dokter ya, panggilannya biasanya kita manggilnya Dokter Liza. Dokter Liza lahir di Padang 24 Juli 1986 ya, Dok? Iya. Usia 35 tahun, lulusan dari Universitas Andalas di tahun 2009, status menikah dengan 4 orang anak, kemudian bergabung di Puskesmas Tiban Baru sebagai dokter umum sejak Maret 2009, ya Dok ya? Iya, sama kita Dok. Iya, sama kita. Terus kemudian yang kedua ini ada Kakak perawat Kakak Revianti. Hai Kakak, ya, sehat hai, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lahir di Padang, sama-sama Padang, 10 Desember 1986. Kayaknya usianya masih 35 tahun deh Kak, ya, Desember 86. Lulusan Universitas D3 Keperawatan tahun 2017. Di akademi mana Kak? Kalau boleh tahu. Batam. Oh baik. Stikes ini. Status menikah dengan 4 orang anak juga ya Kak? Iya. Iya, bekerja di Puskesmas Tiban Baru sejak 2015. Berarti kita ini adalah pasukan 86 karena kelahirannya pada 86 bertiga. Karena kita ada pasukan 86, ternyata kita ada satu orang lagi belum masuk nyainya yang terbalik usianya 68. Oke, sambil menunggu salah satu narasumber kita nanti, kakak dokter mau nanya, Kakak Dokter Yuliza, kan tanggal berapa sih hari lansia? Tanggal 28 atau tanggal 29 ya Kakak? 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Iya.
secara nasional ya. Iya. Nah, kenapa sih menariknya? Apa sih menariknya lansia? Kenapa sampai harus ada harinya, diperingatinya? Kenapa tuh Kak? Silakan Iya, Kakak. karena lansia itu kan spesial ya, butuh perhatian khusus gitu. Jadi makanya kita perlu memperingatinya sebagai apa? Sebagai tanda, oh ini ada lansia loh, ada harinya gitu. Malah kita buat tahun ini kita malah ngadain acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional gitu, Kakak Dokter. Pasti Iya. seru tuh nanti tulisannya tuh. Yang Amin. membedakan, yang membedakan itu gimana Kak? Maksudnya Kak? Kalau misalnya lansia itu kan yang usianya di atas 60 tahun ya, di atas 60 tahun, jadi eh, lansia ini kan beda dengan yang lain gitu. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, mulai dari kondisi fisiknya, kemudian dari kondisi mentalnya gitu. Kemudian dari segi apa? Dari segi kemampuan dia beraktivitas, activity daily livingnya gitu. Jadi beda dengan golongan usia yang lain gitu. Dan dari apa? Dari kita lihat populasi kita itu sekitar 11% kita populasi kita itu terdiri dari lansia dan itu hanya kurang dari 2%-nya yang lansianya yang sehat gitu. Dan jadi sisanya itu kebanyakannya itu lansianya disertai dengan penyakit-penyakit gitu. Nah, jadi sekarang kita apa seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, jadi semakin banyaklah lansia yang ada gitu. Nah, jadi makanya kita perlu perhatian khusus terhadap lansia gitu, dokter. Hmm. Eh, jadi kalau lansia itu banyaknya ini ya permasalahan di kesehatan juga ya tadi ya Iya, kakak dokter dari ya. segi kesehatan, dari segi mental emosional, kemudian dari segi nutrisinya gitu, nutrisi gizi pada lansia gitu. Jadi banyak aspek yang bisa dibahas gitu untuk lansia ini. Mm-mm. Mm-mm. Banyak aspek. Kalau misalnya nih ke kesehatannya, kesehatannya sendiri, berarti kan kita bahasnya kesehatan fisiknya sendiri kan. Lansia itu aware-nya di mana sih dok sebenarnya kakak dokter? Maksudnya aware-nya dari segi gimana? Kesehatan. Jadi ada penurunan fungsi berarti ya Iya, dok ya? benar. Jadi pada Hmm. lansia itu kan terjadi penurunan berbagai fungsi organ ya, bahkan semua organnya itu mengalami penurunan fungsi, mulai dari otak sampai apa dari mata, kemudian jantung, kemudian sampai ke eh, apa sendi-sendi dan ekstremitas gitu atau anggota gerak itu sudah mengalami penurunan fungsi. Bahkan untuk tulang pun dari segi anggota gerak bahkan tulang pun sudah mulai memendek gitu dibandingkan usia 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 lainnya gitu. Jadi harus apa perlu perhatian khusus gitu. Terus kadang juga jadinya akhirnya karena memang dari fisiknya yang sudah lemah, merasa tidak berguna lagi, akhirnya Ya, mentalnya kena juga mentalnya ya kena dok ya. juga. Iya, tidak bisa Mm-mm. beraktivitas lagi seperti usia ini kan, usia produktif, udah pensiun gitu, yang biasanya aktif dia hanya di rumah saja, kemudian anak-anaknya mungkin sudah pergi merantau, hanya tinggal sendiri, pasangan hidup sudah tidak ada, mungkin ya seperti itu. Jadi banyak problematika yang dialami lansia gitu. Jadi bahkan mungkin banyak yang menderita gangguan mental emosional juga gitu karena kondisinya yang ada saat ini gitu. Gitu, Dok. Begitu. Jadi tidak hanya penyakit-penyakit yang bersifat fisik, tapi juga penyakit-penyakit yang bersifat mental mental dan emosional gitu.
Itu juga. Dan Hmm. ada cabang ilmu yang sendiri sih mempelajari tentang lansia, namanya geriatri ya. Bahkan untuk subspesialisnya sendiri ada gitu eh, untuk lansia gitu, Dok. Berarti memang ada pembahasan sendiri ya, saking Iya, istimewanya betul. dia pembahasannya sendiri ya. Benar sekali, Dok. Kalau ke Kak Revi, sebenarnya banyak ya lansia khususnya di wilayah Tiban Baru ini banyak ya Kak? Kalau berdasarkan dari data yang kita punya ya Bu ya, untuk tahun 2021 kita sudah memegang data lansia sesuai dengan by name, by address, sesuai dengan standar minimal 661 lansia Bu, gitu. Jadi ada Tapi 661. ya, itu 661 yang mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru. Sementara sasarannya sih kalau SPM ya Bu ya, itu sasarannya besar sebenarnya 1.420. Tapi yang kita ketahui data-data yang lansia yang datang berkunjung ke fasilitas kesehatan, contohnya ke Posyandu dan di Puskesmas itu terdata sama kita 661 lansia. 661 lansia dan ibu lansianya adalah Kak Revi. Jadi kalau udah ada pas bahas pasien lansia, maka yang dicari adalah kakak perawat Kak Revi. Ya Kak ya? Nah, jadi memang data lansia itu yang kita ambil seperti yang disampaikan Dr. Yuliza tadi, lansia yang di atas 60 tahun ke atas. Sementara ada data pralansia yang umur 45 sampai 59 itu belum bisa kita katakan itu udah lansia ya. Jadi masih jadi yang kita screening, yang kita layani memang lansia yang di atas umur 60 tahun ke atas. Ya, berarti secara pengertiannya yang disebut dengan lansia itu adalah yang di atas 60 tahun. Gitu ya, kakak dokter, kakak perawat ya. Iya, Berarti ada yang disebut lansia ya, kakak dokter ya, kakak perawat ya. Terus Kakak Repi, dari 661 lansia yang sudah kita layani di Puskesmas, itu pelayanannya apa aja sih Kak yang kita lakukan? Pelayanannya Bu, kalau di Posyandu Lansia, sama lansia yang berkunjung ke Puskesmas, mendapatkan pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokter, pemeriksaan labor, dan pengobatan apotik itu sama di Posyandu juga seperti itu. Di Posyandu juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan dari dokter. Kemudian kalau memang ada keluhan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat dan lain-lain sama dilayani dengan keluhan lansia-lansia tersebut. Terus kita juga ada kunjungan rumah ya Kak? Nah, kalau untuk kunjungan rumah, Bu, kita namanya ada perkesmas ya. Jadi itu biasanya untuk lansia-lansia yang berketerbatasan fisik, maksudnya memang tidak mampu lagi ke puskesmas gitu kan, tidak mampu lagi ke posyandu, maka kita lakukan kunjungan rumah, namanya home visit. Home visit, siap. Kalau Tapi kalau misalnya baru ada beberapa lansia kita yang memang kita lakukan home visit perkesmas. Mas. Kalau misalnya di kita sendiri Kak, di wilayah kerja kita, Kelurahan Tiban Lama Tiban Baru, kita ada posyandu lansia kan ya? Itu Iya. berapa ya? Berapa banyak? Kita kan ada 2 kelurahan ya Bu ya, Tiban Baru ya, Tiban Baru dan Tiban Lama. Kalau di Tiban Lama kita memiliki 3 posyandu lansia. Kalau di Tiban Baru kita memiliki 4 posyandu lansia. Jadi masing-masing ada 7 totalnya posyandu lansia. Iya. Kegiatannya apa aja Kak biasanya kalau di posyandu lansia itu Kak? Yang pertama ya Bu ya, di posyandu lansia itu Bu, sama halnya seperti di posyandu balita ya Bu, ada sistem 5 meja namanya. Kalau meja pertama itu seperti pendaftaran lansia,
kemudian ada senam lansia atau aktivitas fisik, kemudian penyuluhan. Kemudian nanti di meja kedua ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian nanti di meja ketiga ada pencatatan dan pemeriksaan khusus, Bu, seperti pemeriksaan kesehatan status mentalnya, P3G. Di situ pengkajian geriatri ya Bu ya, pada pasien geriatri. Jadi maksudnya di sini screening geriatri ini adalah lansia-lansia yang mempunyai penyakit. Contohnya seperti yang disampaikan Dokter Yuliza tadi, bisa stroke gitu, atau penyakit hipertensi gitu, kolesterol, kemudian atau penyakit penurunan fisik misalnya. Kemudian di meja keempat ada pemeriksaan labor mini, Bu. Kalau memang sering kita lihat kan kalau di pelayanan, Kakak sering ngisi skala depresi ya pada lansia ya. Itu fungsinya untuk apa ya, Kak? Itu untuk status mental sebenarnya, Bu. Status mental. Status mental dan emosi pada lansia. Itu yang itu ada ukurannya, skalanya. Kalau seandainya dia dikatakan depresi 5 sampai 9 gitu. Ada skornya gitu loh, Bu. Tapi kalau seandainya di bawah 5 itu termasuk normal gitu. Itu untuk status mental. Itu status mentalnya. Fungsinya nanti untuk apa tuh, Kak, di kita? Fungsinya kita bisa tahu apakah lansia ini ada gangguan emosionalnya gitu, ada gangguan mentalnya gitu. Kalau memang ada, berarti kan kita sudah tahu lansia-lansia yang terganggu status mentalnya, berarti kita udah punya datanya gitu loh Bu. Karena data-data itu kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Baik, berarti memang pelayanan di puskesmas kita pun sebenarnya bukan hanya masalah tadi yang Dokter Yuliza ceritain ya, bukan hanya masalah di fisiknya aja konsentrasi kita ya, Dok ya, Kakak ya. Jadi masalah masalah mentalnya, masalah kejiwaannya, nyaman atau tidaknya dia ya, ada masalah atau tidaknya gitu. Ngomong-ngomong, aduh, ini Nyai nggak masuk-masuk, jadi susah mau nanyanya. Kita mau ada acara ya? Insya Allah nanti Bu, di tanggal 28 Mei, kita ada acara untuk memperingati hari ultah lansia. Ya Bu ya, nanti kebetulan nanti di Tulip 2, kita ada acara di sana. Di Tulip 2? Iya. Jadi nanti acaranya ngapain aja tuh, Kakak dokter, Kakak perawat? Di sana Bu, kita ada lomba ya Bu ya, lomba khusus untuk lansia. Nanti lomba itu ada seperti senam lansia, terus ada fashion show pada lansia, kemudian ada lomba lansia sehat. Gitu. Jadi itu terbuka untuk umum, terbuka untuk lansia secara umum, atau ada syarat dan ketentuan berlaku? Nah, karena yang ini boleh di datang, lansia yang boleh datang. Kalau untuk yang hadir, boleh Bu secara umumnya. Tapi karena ini kan baru perdana ya Bu ya, dari Tiban Baru untuk acara lansia ya Bu ya, ultahnya. Jadi untuk yang ikut-ikut acara, yang ikut lomba itu ada pilih-pilihannya Bu. Oh, berarti yang memang sudah aktif di Posyandu Lansia yang ada di kita ya, berarti ya Kak ya, lansia-lansianya. Tapi kalau lansia yang lain mau ngeliat-ngeliat, boleh. Ya, gitu ya. Boleh hadir juga dia. Ini Kakak dokter ada yang bertanya nih dari Bundo Mira nih Kakak dokter. Kakak dokter, Bundo Mira nanya, bagaimana pasien lansia itu tahu masa premenopause? Jadi karena sebagian besar banyak belum menyadari secara mandiri, Dok. Karena kan tadi ada penurunan fungsi organ ya, Dok ya. Jadi salah satunya di organ reproduksinya berarti ya, Dok.
Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya lansia itu kan ada ini ya, ada kategorinya ya, ada penggolongan usianya. Jadi ada yang disebut pralansia. Pralansia itu seseorang yang usianya 45 sampai 60 tahun. Nah, kalau lansia itu usianya di atas 60 tahun. Nah, jadi ada perbedaan nih. Nah, jadi sebenarnya yang kita sebut-sebut selama ini tuh lansia itu di atas 60 tahun. Nah, jadi kalau masih di bawah 60 ya masih pralansia. Nah, kalau masa menopause, menopause itu biasanya itu terjadi pada masa pralansia. Karena pralansia ini namanya pra ya, dia eh, persiapan menuju lansia gitu. Jadi pada pralansia sudah mulai terjadi penurunan fungsi organ juga, sehingga sudah mulai terjadinya premenopause atau bahkan banyak yang di usia pralansia yang sudah menopause gitu. Gitu, jadi di usia rentang usia 45 sampai 60 tahun sih. Dan kebanyakan sih kalau udah di atas 60 tahun rata-rata udah menopause semua sih gitu. Gitu. Iya, Jadi memang biasanya masuknya di persiapan-persiapannya itu udah di usia-usia pralansia ya, Dok ya. iya benar. Harusnya juga sudah ada gejala-gejala yang harusnya sudah dirasakan ya, Dok ya. Iya, itu gejala-gejala premenopause ya. Gejala-gejala itu pada Hmm. pada wanita. Wanita itu ya gejalanya itu haidnya sudah mulai tidak teratur, sudah mulai sedikit, kemudian ada keluhan kayak kulitnya sudah mulai terasa kering, kemudian wajahnya sudah mulai terasa panas atau flushing atau memerah gitu. Jadi banyak gejala tanda-tandanya, tapi yang memang yang pastinya itu yang menopause itu gitu. Baik, gitu Bunda Mira. Ada yang mau ditanyain lagi sama Bunda Mira atau yang lain ada yang mau bertanya? Ini sepertinya eh, salah satu Nyai, salah satu lansia yang kita undang untuk menjadi narasumber untuk bercerita tentang pengalamannya menjadi lansia yang produktif agak sedikit bermasalah untuk masuk ke live FB. Coba kita telepon dulu aja ya. Bisa nggak ya ditelepon? Lagi menelpon Nyai. Kalau lansia ini memang unik ya. Jadi kan Unik banget. kalau dulu ada yang bilang sama ada kayak quote atau ada yang bilang gini, kita terlalu fokus sama diri kita yang semakin dewasa. Tapi kita lupa bahwa orang tua kita pun semakin menua. Jadi kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai kita lupa bahwa orang tua kita juga butuh perhatian, orang tua kita juga perlu Iya, butuh di aware gitu ya tentang iya kesehatannya gitu betul. kali ya Dok ya. Ya Kakak Iya, ya. betul banget dok. Hmm. Ini nggak diangkat sama ininya. Nanti Bunda Mira nanti ini ada komen tuh pasti seru banget acara Hotlansia di Tiban Lama. Nanti Bunda juga datang ya, meriahkan acara Ih, kita. yang di Tiban Lama silakan hadir. Silakan hadir hari Sabtu besok. Bukan hanya lansia kan yang boleh datang ya di acara tanggal 28 itu ya? Atau hanya khusus Iya. untuk lansia? Kalau lansia untuk di ini kan untuk ikut lomba, tapi kalau yang lain boleh datang. Boleh dong, masa nggak Hmm, boleh? untuk sekedar oh ternyata lansia kita ada yang sehat-sehat. Oh ternyata ini lansia yang produktif gitu ya. Iya, Boleh ya berarti betul. menghadiri di tanggal 28 Boleh. Boleh di banget. Gedung Serbaguna Gedung ya. Serbaguna. Hmm. Sudah persiapannya sudah matang Insya sekali dok. Allah. Udah Insya sampai kakak Allah. dokter, kakak perawat Insya sudah Allah sampai dong. ini ya kayaknya ya bikin baju seru Iya. ih nggak sabar ih ngelihatnya.
Seru nanti kan karena lansia-lansianya kan banyak yang ini kan, banyak yang ikut lomba jadi beda dong dari yang Mm-mm. lain kan. Iya, Ah, kemarin seru. kita ini ya Kak Revi ya, Kakak Revi ya, ke Posyandu Lansia yang di Taman Sari Hijau sudah sangat antusias sekali mereka untuk hadir. Udah nggak Udah sabar heboh untuk kali tanggal pengen 28. pengen datang. Udah heboh kali kepengen datang itu lansia-lansianya. Udah nggak sabar gitu ya. Itu Iya. udah Kak Puput, gabung. gimana Kakak Puput? Oh, udah ada di ini sama Kakak Puput akhirnya. Bu Pujinya ya? Akhirnya Enggak di Nyai rumah. video call-nya sama Kakak Puput karena yang moderator cuma punya satu HP, nggak bisa video call. Hai Nyai, sehat Nyai? Nyai ini adalah salah satu lansia di Puskesmas Tiban Baru yang sesuai dengan tema kita, yang produktif, sehat, dan mandiri. Nyai sendiri itu lahirnya sebentar Nyai, sebentar ini gimana ini? Nyai sendiri itu nama lengkapnya Isahara Fujiati. Biasanya kalau kita manggilnya Nyai Puji ya. Lahir 19 Februari 1954. Tinggalnya di Tiban Hosing ya, Nyai ya. Umurnya 68 tahun. Kalau kami bertiga pasukan 86, kalau Nyai umurnya 68 tahun. Di usianya 68 tahun ini aktif banget, masih menjadi ketua Pokja 3 di PKK Kelurahan Tiban Baru ya, Nyai ya. Jadi yang memikirkan tentang lingkungan hidup, sandang pangan, papannya di wilayah Kelurahan Tiban Baru. Nyai, cerita dong pengalaman hidupnya Nyai. Oh, assalamualaikum Ibu ya. Kalau pengalaman hidupnya ini kalau boleh dibilang dari anggap saja 3 hari nggak selesai nih Bu. Jadi kalau untuk di lansia iya, kalau Nyai menjadi kader itu udah lama. Nyai kan dulu berasal dari belakang Padang, kemudian nyambung lagi ke Tiban Housing dan menetap di Tiban Housing, kemudian jadi kader Posyandu itu jadi ketua kader Posyandu dari tahun 2011 sampai kemarin 2000 waktu ada pertukaran Perwako setahun yang lalu, berarti udah jalan 11 tahun ya megang Posyandu di Gen 5. Banyak Bu suka dukanya yang di lansia ini Bu. Saya beranikan diri aja nih untuk mengambil Posyandu lansia yang dari Puskesmas Tiban Baru.